tujuannya itu lebih ke mengembangkan kaderisasi anggota atau soft skill, hard skill anggota dari Himatik itu sendiri. Saya merasa bahwa jurusan ini kita mendapatkan ilmu di kelas hanya 20% dari 100% ilmu yang kita dapat. 80-nya di luar daripada itu. Halo semuanya, balik lagi di TikTok ngobrol asik bareng Himatik. TikTok ngobrol asik bareng Himatik. Ya, kali ini TikTok hadir dengan tampilan yang baru, dan juga dengan host yang baru itu sendiri. Kenalin nih, aku Andika Vio Pratama, juga dari Prodi Informatika dan juga tergabung di Himpunan Mahasiswa Informatika. Nah, kali ini kita kebetulan kedatangan narasumber nih, yang kebetulan saya lihat nih dari timur sepertinya. Mungkin abang siapa nih? Bisa kenalan dulu, namanya siapa, asal dari mana? Oh ya, kenalin. Nama saya Muhammad Kevin Sarkol, sering disapa Valdo. Saya kebetulan dari timur, lebih tepatnya Maluku Tenggara. Jurusan yang saya ambil sekarang ini adalah informatika. Jurusan informatika ya. Aku penasaran nih, di informatika tuh di kampus kan ada kayak semacam orma-orma gitu nih. Valdo nih masuk gak sih sekarang di organisasi kayak gitu? Kalau untuk sekarang saya sedang menempuh sebagai salah satu kader dari Ormawa itu sendiri, yaitu Himpunan Mahasiswa Informatika. Dan saya sekarang sedang menjadi kader aktif di himpunan itu sendiri. Di tiap organisasi kayak himpunan itu kan pasti ada kayak divisi, departemen gitu kan ya. Nah, kalau Valdo nih maksudnya di departemen apa nih? Kalau saya sendiri sekarang terpilih sebagai salah satu anggota Departemen Kasada, yang tujuannya itu lebih ke mengembangkan kaderisasi anggota atau soft skill, hard skill anggota dari Himatik itu sendiri maupun mahasiswa informatika secara keseluruhan. Cukup menarik sih untuk lebih mengembangkan karakter mahasiswa. Kita dari sisi lain bisa membantu orang untuk kemudian menemukan potensinya masing-masing. Nah, aku penasaran nih Bang, sama pengalaman Abang pertama kali masuk kuliah nih. Kira-kira langsung kepikiran nggak join ke organisasi atau langsung aktif gitu di kampus-kampus? Kalau untuk join sih dari awal saya tidak punya kepikiran sama sekali, sebab sedari awal saya masuk saya tidak pernah punya pikiran bahwa ingin bergabung di salah satu himpunan atau ormawa itu sendiri. Namun terlepas dari situ, setelah berjalannya waktu, saya merasa bahwa jurusan ini kita mendapatkan ilmu di kelas hanya 20% dari 100% ilmu yang kita dapat. 80-nya di luar daripada itu, sehingga di satu titik di mana saya merenungkan sendiri bahwa ketika saya hanya belajar di kelas, kemungkinan soft skill saya itu belum bisa, ya nggak terlatih lah katakanlah, sehingga saya harus bergabung di Ormawa. Karena yang saya tahu, Ormawa itu bisa mengembangkan soft skill anggota-anggotanya, bahkan mahasiswa informatika itu sendiri. Karena di situ ada banyak senior-senior atau cutting yang memiliki ilmu banyak lah, sehingga ketika kita bergabung di situ kita dapat ilmu yang lebih. Nah, dari situ saya punya kepikiran tuh untuk mulai masuk ke himpunan ini sendiri. Saya mulai mendaftarkan diri ke himpunan ini. Pas open recruitment itu saya langsung mendaftarkan diri. Kan Himatik kalau mau masuk nih ada prosesnya kan. Nah, kira-kira tuh di Himatik Abang sendiri nih prosesnya apakah ada seleksi atau tinggal daftar aja? Kalau untuk masuk ke himpunan ini sudah pasti tentu punya seleksi, karena ketika kita masuk ke dalam salah satu organisasi, seleksinya pasti ada. Mau seleksi ringan atau berat pasti ada. Tapi cukup menarik karena dengan seleksi itu kita bisa mengetahui bahwa kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, sehingga ketika kita masuk menjadi seorang anggota, kita tahu spesifik kelemahan kita, sehingga ketika kita masuk bergabung, oh ya apa sih yang harus saya kembangin dalam diri saya ketika saya bergabung di Ormawa ini sendiri. Jadi tahapannya memang melalui jalur seleksi tanpa berpanjang-panjang. Apa yang berbeda gitu ya. Tapi
Menurut abang nih, seleksinya tuh susah nggak sih? Atau wawancara tuh pertanyaannya susah nggak sih? Atau menurut abang gampang? Dan overview atau gambaran kasarnya kayak gimana? Pertanyaannya itu tidak susah-susah banget, cuman kalau memang orang yang baru masuk kuliah pasti sedikit deg-degan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh para koordinatornya, sehingga ketika sesuatu yang kita anggap mudah pun merasa sulit karena kita gugup. Tapi menurut saya pertanyaannya tidak terlalu berat, ya tidak terlalu berat, bisa lah untuk diatasi. Cuman memang kita harus butuh kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Ya. Waktu pertama kali ikut kegiatan himpunan, pertama kali hal apa itu yang bikin Bang Faldo nih kaget atau berkesan? Oh ya, waktu ikut pertama kali kegiatan himpunan itu saya cukup terkejut karena di situ saya bertemu orang-orang yang tidak saya kenal. Karena sebelumnya ketika dalam open rekrutmen saya tidak pernah melihat mereka. Bahkan saya tidak mengenali siapa mereka, sehingga pada kegiatan-kegiatan itu kita semua berkumpul dan saya merasa bahwa oh, ini ternyata salah satu tempat yang dimana mempertemukan saya dengan orang-orang yang tidak saya kenal, dan kemudian saya bisa mendapatkan ilmu dari mereka semua. Dalam proses kegiatan itu saya sempat berbagai cerita dengan para senior dan segala macam, sehingga di situ saya merasa bahwa saya sedikit lega karena keluh kesah yang saya tampung sendiri saya bisa bagi ke mereka, dan mereka itu memberikan solusi tentang apa sih yang membuat saya begini. Tapi senior di organisasi abang tuh kayak tipe yang kayak adik-adikan gitu atau kayak gimana sih? Enggak, mereka itu orangnya ya mau ngomong santai-santai, mau ngomong yang serius-serius, jadi bawaannya tergantung kita sendiri. Kalau kita nggak ada yang katakanlah oh ya kamu senior saya harus hormati, enggak. Jadi mereka itu lebih ke santai ya. Gitu. Siapapun teman. Jadi tidak ada senior atau junior yang kemudian membuat kita itu kaku ketika mau bertanya begitu. Ya. Jangan kemana-mana, pengumuman penting nih. Sekarang TikTok dibagi menjadi beberapa part agar tidak terlalu lama karena keinginan netizen. Dan terima kasih. Saya salah kata. Tapi tertawa orang itu mah. Nah, pas saya ngomong sana